mengawal polisi yang harus menjalankan jiwa yang namanya Tribrata, ya. Tribrata itu polisi, dia adalah abdi utama negara, ya, menjalankan prinsip kebenaran, keadilan, dan hukum, dan sebagai penegak hukum, pelayan masyarakat, memberikan pengayoman. Ini adalah satu tugas mulia. Tetapi memang di dalam perjalanannya akan ada ekses-ekses dalam pelaksanaan tugas, unprofesional karena dia lalai, ya. Dia kemudian juga tidak prosedural terjadi juga. Makanya ada propam, bidang propam. Oleh karena itu IPW sebagai lembaga yang mengamati mendapat pengaduan, Bapak, ya. Kami kemudian melihat pengaduannya tertulis dengan bukti-bukti. Di Jakarta kami mendapat pengaduan tersebut. Kami perlu memastikan sebagai bagian daripada lembaga pengawas polisi, memastikan bahwa informasi itu benar atau tidak. Oleh karena itu kami datang melakukan dialog kemarin, ya. Ada insiden kecil, ada yang melarang. Padahal pertemuan itu buat IPW sama seperti propam adalah meminta keterangan kepada masyarakat. Kami datang kemarin itu ketika dalam acara itu untuk mendengar dari masyarakat, bukan saja masyarakat baik, tapi juga masyarakat kota yang mungkin punya masalah. Tapi karena ada insiden, ya, kemudian saya menyiasati, bukannya bubar, saya mau kasih tahu, ya. Saya tetap bisa mendapatkan keterangan konfirmasi. Ada 3 yang kami dapat konfirmasi terkait dengan tugas kepolisian. Proyek pemerintah, ya, harus polisi. Karena kalau tentara di depan malah jadi masalah. Ini bukan tugas tentara, tapi memang tugas polisi. Jadi saya mendapatkan 3, Pak Kabid Propam. Ada wanita, ada perempuan, ada Ibu Mince yang di Borgol, ya. Itu kan tindakan yang harusnya tidak perlu, ya. Ada warga 24 orang yang dibawa ke Polres, dijemur. Itu juga tindakan tidak perlu. Nah, ada satu lagi nih. Ini antara pembuktian dengan kearifan lokal. Bapak Teus pegang toko, ya. Ya, betul. Saya juga lihat di kameranya ada petugas polisi. Kalau di Jakarta itu sudah terkena yang namanya undang-undang darurat. Kalau di sini nanti saya mau tanya Bapak ini, ya. Karena polisi negara Republik Indonesia telah dilengkapi instrumen-instrumen yang benar-benar sangat rigid dan rinci untuk penghormatan hak asasi manusia. Tadi sudah disebutkan, yaitu Perkap nomor 8 tahun 2009. Waduh, itu sudah lengkap. Bahkan bukannya instrumen hukum nasional yang jadi rujukan, instrumen konvensi-konvensi internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap nilai lokal, ya. Itu sudah rinci, bisa dibaca di sana. Bahkan harus memperlakukan wanita dengan hormat, ya. Tidak boleh melakukan tindakan penangkapan yang tidak perlu, yang tidak ada dasar hukumnya. Coba saya mau tanya nih, waktu warga Embai ada di lokasinya, di lokasi tanahnya, ya, di lokasi tanahnya ini menyatakan tidak setuju, kira-kira tindak pidana apa yang dilakukan oleh mereka? Saya mau tanya nih Pak Polisi. Terus ada kemudian mereka dibawa ke Polres, dijemur katanya. Tindak pidana apa nih? Ada istilah pengamanan. Ini juga harus dicatat. Yang terjadi di Wadas juga sama. Saya juga turun ke Wadas, Pak. Jadi Pak Kabid Propam, Ketua IPW sekarang ini advokat 30 tahun. Bahkan mohon maaf ini, beliau ini murid saya. Saya harus buka, ya. Beliau ini murid saya. Ketua PPMan ini murid saya. Jadi kalau soal hukum, mari berdiskusi sampai malam, sampai pagi dengan saya. Jadi saya mau tanya, ketika di Wadas
ada 46 warga ditangkap, berada di dalam masjid sedang istiqosah. Ada warga yang setuju untuk waduk benar, ya, mereka pengukuran, ditangkap di dalam masjid. Menko Polhukam menyatakan sesuai prosedur, ya. Kapolri menyatakan sesuai prosedur. Itu tidak jujur. Tetapi kita paham itu proyek strategis nasional, ya. Kita paham. Oleh karena itu jangan lukai rakyat, Bapak-bapak, ya. Jadi kalau ditangkap apa salahnya? Itu ada instrumennya. Bahkan di dalam Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik, ini dikatakan ada nih kode etiknya nih, ya. Kode etik poin 24, etika kemasyarakatan. Ini saya sebutkan, etika kemasyarakatan. Jadi sikap tindak seorang anggota Polri terkait dengan hubungan dengan masyarakat. Sikap moral anggota Polri yang senantiasa memilih menjaga keamanan dan ketertiban, ya. Kemudian menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan menjaga kearifan lokal, budaya lokal. Ini ditegaskan loh di dalam Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Artinya anggota Polri ini harus juga memperhatikan, ya. Saya tidak dalam posisi menilai waduk setuju atau tidak setuju. Tetapi saya kembali pada garis bawah Pak Kabid Propam, polisi harus menghargai hak asasi manusia. Proses hukum jangan melukai perasaan masyarakat, ya. Masyarakat juga harus bisa berdialog, ya. Masyarakat harus bisa berdialog. Oleh karena itu tadi usulan dari Pak Komnas HAM ada alternatif dispute resolusi khusus terkait dengan sengketa atau problem-problem masyarakat adat. Ini penting. Karena polisi bagian dari masyarakat, mereka memang harus melayani masyarakat. Ilmu tentang psikologi sosial, ya, ilmu kemudian tentang psikologi massa itu dipahami. Perwira harus memahami, termasuk Pak Kapolres ini, ya. Jadi juga harus perlindungan pengawalan wajib dilakukan terhadap proyek strategis nasional. Tetapi warga masyarakat juga dilindungi. Yang pro yang kontra jangan terlibat bentrok fisik, ya. Ini adalah keahlian mitigasi masalah. Tindakan preemptif yaitu memetakan. Polisi ada intel, ada Pak Teguh, ya. Pak Teguh di mana nih? Ya, Pak Teguh, ya. Intel itu punya informasi banyak, ya. Yang mana bertentangan, harus semuanya dalam duduk bersama dialog. Jangan ada kekerasan, jangan ada pemaksaan. Dan juga ketika proyek ini berjalan harus selesai dengan dialog. Itu dari IPW. Saya mau katakan IPW sebagai lembaga swadaya masyarakat mengamati kepolisian. Tolong saudara-saudaraku para petugas kepolisian di Polres Nagekio perlakukan masyarakat baik, ya, sebagai saudara-saudaramu, ya, supaya saya juga tidak repot nih sebagai ini harus membuat rilis, harus